Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya melanjutkan video yang sebelumnya terkait dengan konsep dari jurnal penyesuaian. Nah, untuk video kali ini kita lebih melihat contoh langsung daripada jurnal penyesuaian. Jadi contoh soal atau contoh kasusnya. Nah, ini tadi ada dua tipe akun di mana yang butuh penyesuaian, yang satu akun deferral dan juga ada akun akrual. Nah, untuk akun deferral dan akrual nantinya ada tipenya lagi, ada expense dan juga ada revenue. Nah, intinya adalah kalau untuk akun deferral, jadi kita akan membahas akun deferral terlebih dahulu. Akun deferral ini tadi kan terjadi adanya pengeluaran kas atau penerimaan kas terlebih dahulu, baru revenue dan expense-nya akan direcognize kemudian. Nah, untuk yang ini karena di sini akan kita bahas prepaid expense terlebih dahulu, berarti ada cash payment terlebih dahulu. Jadi prepaid expense itu dia adalah jenis akun aset. Prepaid expense adalah aset di mana perusahaan membayar terlebih dahulu untuk suatu hal dengan masa manfaat lebih dari misalkan 1 bulan beberapa periode. Nah, kemudian baru si perusahaan tersebut menggunakan aset tersebut. Nah, contohnya apa? Di sini ada beberapa contoh daripada prepaid expense. Yang pertama adalah insurance atau kita kenal dengan asuransi dibayar di muka, ada supplies, kemudian ada supplies itu adalah perlengkapan, barang habis pakai, beda ya sama equipment. Kemudian di sini juga ada advertising expense, prepaid advertising itu adalah biaya iklan dibayar di muka, kemudian ada prepaid rent, sewa dibayar di muka, dan juga ada terkait dengan building dan equipment. Untuk building dan equipment ini terkait dengan konsep depresiasi atau konsep penyusutan. Ya, untuk yang pertama dulu adalah supplies. Tadi kan gini konsepnya. Perusahaan mengeluarkan uang terlebih dahulu, pada saat pengeluaran uang bebannya belum dicatat. Nanti dicatatnya kapan? Dicatatnya pada saat periode pelaporan, pada saat akhir periode pelaporan dengan mekanisme adjusting entries. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Contoh kasusnya adalah Yaziki itu membeli supplies seharga 25.000 pada Oktober tanggal 5. Nah, pada Oktober tanggal 5, di sini Yaziki akan membuat supplies pada cash. Kita lihat bahwa di sini kasnya keluar lebih dahulu, tetapi atas pengeluaran kas di sini kan belum ada bebannya. Kenapa? Karena konsep beban itu sendiri, beban akan diakui ketika Yaziki itu sudah memanfaatkan supplies tersebut gitu. Jadi pada Oktober 5 dia catat dulu supplies ke cash. Jadi suppliesnya aset, cashnya ini juga aset ya. Aset bertambah, aset berkurang. Nanti di buku besarnya, di sini contohnya adalah buku besar di account. Supplies akan berada di debit, cashnya akan berada di kredit atas journal entry seperti di atas. Oke, baik. Nanti bagaimana untuk adjusting entries-nya? Tadi kan pada saat pengakuan awal pembelian supplies. Nah, sekarang pada Oktober tanggal 31, karena tadi supplies-nya dibeli 1 Oktober, 5 Oktober, berarti kan awal Oktober ya, berarti sudah ada pemanfaatan 1 bulan atas supplies tersebut. Nah, kita lihat ternyata ketika karyawan perusahaan itu mencatat, di sini tercatat bahwa supplies itu yang masih ada adalah 10.000. Awalnya kita beli 25.000, ternyata
Sisanya pada Oktober 31 adalah 10.000 sehingga yang terpakai adalah 15.000. Nah, itulah yang akan kita lakukan penjurnalan. Ingat, expense adalah akun untuk merecord sebesar yang terpakainya, yang sudah kita manfaatkan. Gitu. Jadi di sini supplies expense-nya 5.000, supplies-nya juga 15.000. Sorry ya, supplies 15.000, supplies 15.000. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal Oktober 31 merupakan tanggal pembuatan adjusting journal entries. Sehingga ketika jurnal tersebut di enter, nanti akan dipindah bukukan ke buku besar nih, di account-nya, supplies-nya jadi 10.000. Betul ya? Betul dengan apa? Dengan ilustrasi soal 10.000, kenapa kan awalnya 25.000 berkurang deh gara-gara jurnal penyesuaian 15.000 sehingga di sini debit 25.000 dikurangi kredit 15.000 menjadi saldo akhirnya 10.000. Bagaimana dengan supplies expense? Supplies expense baru pertama kali di aku ini di debit. Nah, di sini di entry juga dipindahkan 15.000. Ya, baik, di sini berarti ada salah satu jurnal penyesuaian atas pemakaian daripada supplies. Jurnalnya adalah supplies expense di debit 15.000, supplies di kredit 15.000 akan di entry di Oktober 31. Nah, ini ada alurnya ya, ada basic analisisnya, ada persamaan analisisnya, supplies-nya berkurang karena dipakai. Kemudian bebannya juga bertambah, beban bertambah nanti akan menyebabkan modal berkurang di sini. Kemudian akan masuk ke journal entry dan akan diposting ke buku besar. Nah, nanti bagaimana wajah daripada laporan keuangannya kurang lebih seperti ini ya. Supplies-nya nanti ada sebesar 10.000. Sesuai tadi catatannya, supplies on hand 10.000. Nah, nanti supplies expense-nya akan masuk ke laba rugi. Gitu. Kalau tadi supplies-nya adalah aset, berarti dia masuknya ke statement of financial position atau mungkin kalian kenal dengan neraca. Kalau beban-beban tempatnya bukan di neraca tetapi di laba rugi. Itu hanya sekilas saja ya. Sekilas tentang laporan keuangan karena untuk pengantar akuntansi tidak sampai situ, sebenarnya belum sampai situ untuk pertemuan ini. Nah, kemudian sekarang ada lagi insurance tadi. Kalau tadi adalah perlengkapan, sekarang insurance atau asuransi dibayar di muka. Pada Oktober tanggal 5, Yaziki membayar 6.000 untuk 1 tahun insurance policy. Jadi beginningnya asuransinya adalah di tanggal 1 Oktober. Nah, kita lihat di sini berarti kan pada 4 Oktober kita sudah membayar. Kalau sudah membayar berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang di kredit 6.000. Nah, kemudian nanti di debitnya apa? Di debitnya kita masukkan akun aset atau kita menampung biaya. Akun biaya prepaid insurance sebesar 6.000. Jadi belum kita masukkan kepada beban dulu. Kenapa? Karena 6.000 ini itu kan dari Oktober sampai Oktober 12 bulan mendatang itu kan belum kita gunakan. Asuransinya belum, artinya belum ada manfaatnya buat perusahaan sehingga pada pembayaran awal jangan di record beban dulu gitu. Masukkan dulu ke aset. Nanti bagaimana Bu cara pembebanannya? Nanti akan dibebankan pada akhir periode melalui mekanisme adjusting journal entries. Ya, kemudian nanti buku besar untuk di account-nya, prepaid insurance-nya ada di debit, cash-nya ada di kredit. Karena kan pembayaran ya, jadi kas berkurang. Nah, karena tadi ada di pembayaran ada di awal Oktober, berarti kan pada saat perusahaan membuat laporan keuangan untuk akhir Oktober, berarti kan sudah ada
satu bulan periode akuntansi yang bisa dibilang apa ya, bisa mendatangkan manfaat gitu karena ada di bulan Oktober gitu, 1 bulan itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat jurnal insurance expense pada prepaid insurance sama dengan supplies. Artinya adalah di sini kita akui yang sebesar kita manfaatkan aja karena di sini baru bulan Oktober, berarti yang kita jurnal jangan 6.000 penuh, tetapi hanya porsi bulan Oktober. Gimana caranya? Dibagi saja 6.000 dengan periode asuransi itu 12 bulan. Sehingga perusahaan akan membuat jurnal entries dengan entry insurance expense 500 di debit, prepaid insurance 500 di kredit dari mulai Oktober 31 sampai dengan 12 bulan mendatang gitu. Jadi tiap akhir periode dibikin seperti ini terus gitu. Sebagai apa? Sebagai penyesuaian atas asuransi dibayar di muka gitu. Jadi setelah ada jurnal ini, kemudian buku besarnya masuk seperti ini ya, prepaid insurance awalnya kan tadi kita catat 6.000 di awal Oktober, tetapi di akhir Oktober itu berkurang sebesar 500. Kenapa? Karena Yaziki itu bisa mengklaim bahwa 500-nya itu memang masa manfaatnya atas asuransi di bulan Oktober itu kan sudah mengalir gitu. Nah, insurance expense-nya juga 500. Dapatnya dari mana? Dari 6.000 dibagi dengan 12. Sekali lagi nanti jurnal ini akan diteruskan di November akhir, di Desember akhir, dan seterusnya sampai dengan asuransinya expired. Oke. Kemudian untuk akun deferral bagian expense ada lagi yang namanya depresiasi. Jadi kalau depresiasi kan seperti ini ya konsepnya. Tadi kan kalau akun deferral uangnya dikeluarkan lebih dulu, baru kita akui expense kemudian. Kalau depresiasi, kenapa muncul depresiasi? Karena ada akuisisi atau pembelian aset tetap seperti gedung, seperti tanah tidak didepresiasi, gedung, kemudian peralatan, komputer, furniture, dan lain sebagainya. Nah, pada saat pembelian awal, pasti perusahaan akan mencatat seperti ini, misalkan equipment sebesar senilai sekian dolar terhadap cash senilai sekian dolar. Nah, itu jurnal pembelian. Kan uang keluar lebih dulu. Nah, kapan Bu bebannya akan dicatat? Bebannya akan dicatat melalui mekanisme depresiasi. Jadi, itulah menjawab apa sih fungsi depresiasi? Fungsi dari depresiasi adalah mengalokasikan harga perolehan aset secara sistematis ke masa manfaat dari aset tetap gitu. Jadi di sini ternyata kita dikasih tahu bahwa depresiasi di equipment-nya 400 per bulan. Ini kan sudah dikasih tahu, tetapi gimana kalau belum dikasih tahu? Kalau belum dikasih tahu nanti hampir sama caranya dengan yang asuransi dibayar di muka. Kalau kita menggunakan metode garis lurus untuk penyesuaiannya, nanti tinggal dibagi saja harga perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset gitu. Kalau kita bikin penyesuaiannya per bulan, berarti masa manfaatnya diubah ke bulan. Kalau kita melakukan jurnal penyesuaiannya per tahun, berarti nanti akan dibagi ke tahun satuannya saja, jangan salah. Nah, di sini karena sudah langsung given angkanya, ternyata ada 400 per bulan, maka caranya adalah depresiasi expense pada accumulated depreciation. Depresiasi expense merupakan akun nomor 5 expense. Normalnya ada di debit. Nah, akumulasi depresiasi ini apa? Akumulasi depresiasi ini adalah aset, tetapi asetnya kontra aset. Jadi dia kalau aset normalnya di debit karena dia kontra, maka ketika dia diakui dia adanya di kredit. Akumulasi depresiasi ini itu merupakan
akun pengurang dari harga perolehan aset. Ya, jadi untuk jurnal penyesuaian seperti ini jurnalnya. Depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Oke, ini kemudian kita masuk kepada revenue. Kalau tadi itu adalah expense, tadi ada insurance expense, ada supplies, dan juga ada depresiasi. Itu adalah item-item yang biasanya muncul untuk kita sesuaikan, tapi bagian deferralnya expense. Nah, sekarang kalau deferralnya revenue, karena revenue berarti di sini kejadiannya kasnya diterima lebih dulu, kemudian perusahaan baru merecord revenue kemudian. Nah, contohnya apa? Contohnya sewa, ada tiket, ada tuition itu apa? Bayaran sekolah ya, bayaran sih, uang SPP, terus kemudian ada uang langganan majalah, ada customer deposit, kita akan bahas beberapa. Nah, contohnya seperti ini, Yaziki Advertising mendapatkan 12.000 di Oktober tanggal 2 dari Casey untuk advertising service. Gitu. Jadi di Yaziki menerima terlebih dahulu, tetapi servisnya itu diekspektasi akan selesai di Desember 31. Jadi pada saat Oktober tanggal 2, Yazikinya belum melakukan servis, belum melakukan jasa, tapi dia sudah menerima uang. Sehingga pada Oktober tanggal 2, Yaziki tidak bisa merecord kas pada service revenue. Kenapa? Karena pada Oktober tanggal 2 ya memang belum ada jasa yang diberikan Yaziki. Sekali lagi revenue bisa di record, bisa diakui oleh perusahaan kalau perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa. Nah, terus kemudian bagaimana solusinya ketika si Yaziki udah dapat uang tapi belum menyerahkan jasa? Maka di sini jurnal awalnya adalah kas pada unearned service revenue. Kasnya itu bertambah di debit 12.000. Kemudian unearned service revenue kita akui di kredit. Nah, yang diakui di kredit itu maksudnya di sini adalah kewajiban. Jadi dia punya pendapatan diterima di muka itu bukan suatu pendapatan, justru kewajiban. Kenapa? Karena nanti si Yaziki itu wajib untuk melakukan servisnya yang akan selesai di Desember 31. Jadi kita simpan dulu di kewajiban. Nanti kewajibannya apakah bisa berkurang, Bu? Bisa. Kalau misalkan Yazikinya memang memperform si service itu, pasti berkurang. Gitu. Nah, makanya perlu adanya adjusting journal entry. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Ternyata kan awal kita dapat 12.000. Ternyata pada Oktober 31, akhir Oktober, Yazikinya itu sudah mengerjakan jasanya. Nah, jasanya itu setara dengan 4.000. Gitu. Jadi sekitar 4/12 ya, berarti 1/3 ya. Gitu. 1/3 dari pekerjaannya dia sudah mengerjakan, berarti 4.000-nya ini boleh diakui sebagai service revenue karena dia sudah bekerja 1/3. Itu 1/3 jalan sehingga dia mengakui 4.000. Gimana caranya? Tadi saya sudah tekankan kalau misalkan jasanya sudah diberikan, maka sekarang service revenue-nya boleh diakui. Yang berkurang adalah kewajibannya. Kenapa kewajibannya berkurang? Ya tentu saja karena kita sudah memperform jasa. Unearned service revenue pada service revenue sebesar berapa? Sebesar 4.000, sepertiganya tadi, sepertiga dari 12.000. Gitu. Jadi service revenue nambah 4.000 ya di sini. Nah, kemudian unearned service revenue-nya kita lihat. Jadi hasil akhirnya 8.000 berkurang. Gitu. Kenapa? Karena dari 12.000 ini udah ada 1/3 yang dilaksanakan. Jadi kewajiban kita turun dong dari 12.000 ke
8.000. Ya, baik. Sekian untuk adjusting entry untuk deferral. Jadi untuk yang akrualnya akan saya post di video berikutnya. Kesimpulannya adalah ingat untuk akun deferral itu nanti terbagi dua, ada expense dan juga revenue. Tipe-tipe revenue-nya ada tadi, ada pendapatan diterima di muka, di mana perusahaan mengakui unearned revenue terlebih dahulu, baru kalau perusahaan sudah memperform jasanya, unearned revenue-nya kita balik di debit unearned revenue pada service revenue. Gitu. Kalau untuk deferral expense itu ada beberapa, contohnya itu ada supplies, kemudian ada depresiasi aset tetap, ada asuransi, dan kemudian ada juga biaya iklan dibayar di muka. Baik, sekian video dari saya terkait dengan jurnal penyesuaian bagian deferral. Untuk akrualnya nanti akan saya post di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.